Selama dia dalam 3 jam itu dia berpindah transportasi manapun maksimum Iya, Rp10.000 karena ya. kita melihat contohnya di Duku Atas itu ada beberapa titik yang dia bisa misalnya saya mau beli kopi di bawah di terowongan, banyak yang di jualan terowongan ya, ada sehingga dia agak antrian. Nah, ini juga cukup diperhitungkan. Sehingga artinya ini kemudian 3 jam ya, artinya masyarakat tetap bisa leluasa misalnya mau cari sarapan dulu sebelum pergi ke kantor masih memungkinkan masih ya, memungkinkan Pak Syafrin, ya. ya. Nah, mungkin penasaran nih Pak Syafrin, untuk masyarakat yang masih belum tahu soal tarif terintegrasi ini, bagaimana cara mendapatkannya? Apakah berlaku untuk semua pembayaran atau seperti apa nih Pak Syafrin? Ya, baik. Jadi untuk jangka waktu pun untuk tarif pembayaran itu dengan keputusan gubernur itu cukup lama, 3 jam di dalam sistem. Jadi jika kita menggunakan 3 moda dari LRT Jakarta pindah ke Transjakarta kemudian melanjutkan dengan MRT, selama itu dalam jangka waktu 3 jam, maka maksimum pembayarannya hanya 10.000. Dan kemudian pembayarannya bagaimana? Pembayarannya ada dua model. Pertama adalah dengan menggunakan kartu dari bank-bank yang kartu yang diterbitkan oleh bank, seperti contoh salah satunya ada e-money atau flash BCA dan lain sebagainya. Nah, itu berlaku, atau Bank DKI itu berlaku di dalam tarifnya, tapi kartunya tersebut harus diperso. Ini jadi didaftarkan ke sistemnya JLI, Jaklingko, kemudian didata, dan kemudian itu bisa digunakan sebagai kartu untuk sistem pembayaran dengan tarif integrasi. Itu yang pertama, dengan kartu yang sekarang sudah berjalan. Kemudian yang kedua dengan melalui aplikasi Jaklingko itu sendiri. Jadi ada aplikasi, kemudian di sana ada QR code. Itu QR code-nya di-scan di di gate-nya, ataupun jika itu di Transjakarta ada TOB ataupun di halte Transjakarta, jika itu di stasiun LRT atau MRT itu ada gate untuk scan QR code, dan kemudian itu otomatis akan terhitung untuk pelayanan tarif integrasi. Namun jika itu hanya satu moda, otomatis akan terdetek bahwa dia tap in, tap out, kemudian selesai. Contohnya dari Pegangsaan 2, kemudian naik LRT, turun di Velodrome. Jika dia keluar langsung di stasiun Velodrome, maka itu dihitung tarifnya normal 5.000. Tapi kemudian yang bersangkutan turun ke halte Pemuda, itu di sana ada layanan Transjakarta, maka itu akan dihitung sebagai tarif integrasi sampai dengan turun misalnya di Bundaran HI, melanjutkan dengan MRT ke Lebak Bulus, itu maksimum 10.000. Jadi jika dihitung dari Pegangsaan 2 5.000, ditambah 3.500 ke kawasan Duku Atas misalnya, kemudian melanjutkan dengan MRT 14.000, jadi totalnya 14.000 tambah 3.500 sudah 17.500, tambah 5.000 otomatis total menjadi 22.500. Maka itu cukup dengan 10.000 satu kali perjalanan, dan itu 3 jam maksimum di dalam sistem angkutan umum kita. Selama dia dalam 3 jam itu dia berpindah transportasi manapun maksimum Rp10.000 karena kita melihat contohnya di Duku Atas itu ada beberapa titik yang dia bisa misalnya saya mau beli kopi di bawah di terowongan, di terowongan ada sehingga dia agak antrian. Nah, ini juga cukup diperhitungkan. Sehingga artinya ini kemudian 3 jam ya, artinya masyarakat tetap bisa leluasa misalnya mau cari sarapan dulu sebelum pergi ke kantor masih memungkinkan. Masih memungkinkan ya. Ini luar biasa sekali, memang satu inovasi yang diwujudkan untuk kenyamanan masyarakat sendiri dalam transportasi yang terintegrasi.